Qala fawaid. Sebagai penutup, nahtimu biha al-kalam ala hadhil qaidati. Qala Ibnu Al-Qas fi talkhis, la yuzalu hukmul yakin, tidak akan hilang hukum yakin dengan syak kecuali pada 11 masalah nanti ditambahkan kembali. Tidak akan terangkat hukum yakin. Tidak akan terangkat hukum yakin disebabkan karena ada syak, disebabkan karena ada ragu-ragu, kecuali pada 11 masalah. Kecuali pada 11 masalah. 1. Syakka masihul khafi, syak orang yang menyapu khaf, yang walaupun hanya setakat syak saja, apakah waktu menyapu sudah habis atau tidak, tak boleh lagi dia menyapu untuk yang berikutnya. Jadi di sini syak mempengaruhi. Qala 2. Syakka hal masaha fil hadari, 1 hari 1 malam, au bis safari, berarti 3 hari 3 malam. Tak boleh dia melengkapkan sapuannya sampai pada 3 hari 3 malam, dianggap dia menyapu fil hadar. Yuhkamu fil mas'alatain bi qada'il muddati, apakah dia menyapu 2 waktu hadar 1 hari 1 malam, atau menyapu bis safar 3 hari 3 malam. Dengan kebimbangannya tadi itu dihukumkan masa menyapu telah berakhir. 3. Idza ahramal musafiru bi niyatil qasdi khalqa man la yadri, apabila dengan seorang musafir mengangkat takbir dengan niat kasar di belakang orang yang dia tidak tahu apakah itu musafir atau mukim, hukumnya yang walaupun syak tidak boleh kasar. 4. Bala hayawanun fi ma'in kathir, kita tengok dengan seekor kucing kencing ke dalam air telaga. Selepas itu kita perhatikan air telaga tadi itu berubah. Summa wajada mutaghayyiran walam yadri, apakah berubah kena dengan kencing kucing atau berubah kena dengan sesuatu yang lain yang walaupun syak hukumnya menjadi najis. Kan menyalahi kaidah semuanya nih. Kaidah kita kalau tak yakin tak angkat terangkat. Di sini walaupun tidak yakin hukumnya tak angkat. 5. Mustahadah, istihadah, mutahayyirah, kebingungan. Diwajibkan mandi pada tiap kali sembahyang yang dibimbangkannya darah telah terputus, yang walaupun dia tidak yakin terhentinya darah tadi itu apakah itu ada merupakan kesembuhannya atau terhenti hanya untuk sementara waktu saja. Dengan terputusnya darah keluar itu membuktikan atau menuntut dia untuk mandi sebelum sembahyang. Gimana ceritanya? Kita tanya. Kan berapa lama? Ya Ustaz tak menuntut kan. Sekarang ini darah keluar terus. Masih ingat tak? Biasanya berapa lama haid? Tak tahu Ustaz. Tak tahu sama sekali. Saya dulu tuh pernah haid lah, tapi macam mana saya haid dari bila sampai bila saya tak tahu. Berapa lama saya tak tahu, sampai saya dengan nama saya pun sekarang sudah tak tahu. Ini mutahayyirah namanya, mutahayyirah. Sebab kalau dia tahu waktu dari bila sampai bila itu bukan mutahayyirah, itu mustahadah saja. Mutahayyirah kalau dengan wanita tidak tahu jumlah hitungan masa haid berapa lama dan tidak tahu dari bila sampai bila, itu namanya mutahayyirah. Dalam keadaan semacam itu, kalau pada waktu darah masih keluar masih tetap dikatakan mutahayyirah. Kalau darah tadi itu terhenti keluar, mungkin terhentinya untuk sementara waktu, mungkin terhentinya itu adalah kesembuhan atau penyembuhan, sembuh daripada istihadah. Selama dia masih syak, itu apakah merupakan tetesan darah yang terakhir dan dia sudah sembuh, atau macam mana? Dia dituntut mandi sebelum melaksanakan sembahyang waktu. 5. 6. Man asabat najasatun fi thawbi aw badanihi wa jahila mawdiha yajibu ghasluhu kullu. Ustaz, apa? Saya tengok kemarin itu sejadah yang Ustaz guna tuh kucing kencing di situ, kucing kencing di situ. Jadi saya kata, oke lah. Tapi kan dia kencing, masa dia kencing ke sana pun tak Ustaz, dia kencing di situ. Jadi pada itu kita ambil sejadahnya, kita jadi bingung. Di sinikah dia kencing, di situkah, di sinikah, di sanakah? Selama Anda tidak yakin di mana dia kencing, sejadah tersebut itu wajib dibasuh ke semuanya. Nah, jadi sini syak saja, tapi yang walaupun syak mempengaruhi. Padahal hukum asal al-aslu at-taharah. Tapi karena kita yakin ada najis, di mana najisnya? Karena kita tidak tahu di mana najisnya, istri kita dituntut untuk membasuh kain kita yang berkenaan. Atau macam ini saja misalnya lebih jelas apa? Lebih jelas misalnya, istri mau pakai kain suami di waktu sembahyang fardu. Kata suami jangan. Kenapa? Jadi kata dia, janganlah, udahlah, janganlah.
Jangan, ada cerita. Jadi kata istri jangan apa? Kenapa tak boleh? Haram dari mana hukumnya? Sutra kah? Dah. Ada tahi kah? Berak dah. Kencing kah? Dah. Jadi kenapa tak boleh? Malu juga mau cerita sebab dia keluar madhi di situ. Kuntu rajulan madzaan, madhi najis. Jadi ketika dia secara lantang cerita, mohon maaf saja, itu dengan kain itu kena madhi saya. Madhi, setelah kawin masih ada madhi lagi. Allahu Akbar. Ya tak ada masalah, biasa saja. Sina Ali pun juga sudah kawin masih ada madhi lagi. Jadi pada waktu itu istri tanya, di mana bang madhinya bang? Itu yang saya tak boleh tunjukkan. Carilah kamu, kalau ada nampak seperti Pulau Langkawi itulah madhi. Tengok tak ada Langkawinya. Yang ada Borneo saja, oke? Kalau Borneo, oke, besok yang situ. Borneo tak ada, Langkawi tak ada. Mau tak mau kamu atau dengan dia kena basuh semuanya. Terus, sikit lagi. Nih, pesawat tak boleh. Kereta api mungkin. Kapal apalagi. Suez atau ke Jeddah. Ini sudah dekat sampai program. Sekejap lagi akan merapat. Tapi kita tak tengok waktu sudah tengah hari. Sudah masuk. Kita mau melaksanakan sembahyang kasar jamaah. Yang jadi masalah, apakah kita sudah sampai ke KL, sudah sampai ke Popelat, atau kita masih di tengah lautan? Itu yang kita tak pasti. Sedangkan kita berada di bawah, titik di bawah. Tak tengok suasana, kita berada di dalam laut. Kapal selam dalam laut, mana boleh kita tahu sampai atau tidaknya. Nah, dalam keadaan semacam itu kita tidak boleh kasar jamaah. Lam yajuz ayyatarakhas, padahal hukum asal belum sampai. Yang walaupun al-yaqinu la yuzalu bisyak, ini daripada 11 masalah hukum, syak pun tetap Anda tidak boleh berbuat. Awasala baladahu, sebab kalau sudah sampai tidak boleh. Amla, kalau dulu masih boleh. Hukumnya tidak boleh tarakhus. Masuk tarakhus, tidak boleh melakukan kelonggaran hukum seperti kasar jamaah. Terus As-saminatu syakka musafirun hal nawal iqamata amla la yajuzu lahu tarakhus. Apakah dengan si musafir tadi itu niat mau bermukim atau tidak? Ketika dia berhenti di Tonto, apakah tadi ada bercadang hendak duduk di situ? Sebab kalau dia ada rencana tadi mau duduk di sana, terputus perjalanan yang dari Kangeran ke Tonto. Tapi kalau tak ada niat semacam itu di Tonto, dia boleh kasar jamaah. Dengan syak tidak boleh buat masyir, tayang mama, sumara syaitan, syai'an la yadri asarabun hu amma. Selepas dia bertayamum, itu tayamum beristibah di fardhu shalih lillahi ta'ala. Di waktu akan sembahyang, tengok seperti ada hujan, seperti ada air. Selidik punya selidik tidak lebih daripada saraf. Apakah itu yang kita sebut dengan fata morgana? Apakah itu fata morgana atau itu air laut? Jadi dengan syak, apakah itu air atau fata morgana? Dengan kesyakan kita tadi itu, kita tidak boleh bertayamum. Terus الحادية عشرة وما صيدا فجره ثم غاب فوجده ميتا وشك هل أصابته رمية أخرى من حجر أو غيره لم يهل أكله وكذا لو أرسل عليه كلبا. Tembak, panah, kena lehernya, kena leher, kancil, kijang, rusa, apa saja. Tapi setelah kena tembakan atau dengan anak panah kita tadi itu, setelah kita tombak, kena kepala, dia pun lari, cari, tak jumpa. Setelah sehari berikutnya, kijang yang kena tombak kita tempoh hari tadi itu mati terpampang di tepi jalan. Boleh tak kita makan? Tak boleh. Kenapa? Sebab kita tidak yakin apakah matinya kena tombakan kita tempoh hari atau mati kena ada unsur lain. Mungkin saja dia mati kena ada terminum racun kah, misalnya ada racun tikus kah, atau apa saja. Jadi ada ihtimal kematian itu dengan sebab yang lain. Justru itu dengan kijang tadi itu tidak boleh dimakan. Syakka saja yang menyebabkan kita tidak boleh memakannya. Lam yahilla akluhu. Fazada al-Imam an-Nawawi idza syakka nasum fi qada'i waqtil jumu'ati fa innahum la yusalluna al-jumu'ata wa in kana al-aslu baqa'ul waqti. Wa in kana al-aslu baqa'ul waqti. Hari ini hari Kamis, besok Jumat. Kalau kebetulan dengan kita ada bimbang, disebabkan kena malam nanti itu dengan acara kita tingkatkan, Masya Allah tabarakallah, dengan diskusi sampai pada pukul 12 malam,
bersambung kembali dengan acara kemerdekaan, bersambung kembali dengan pelawak atau dengan pentomen, dan juga dengan apa saja yang akan kita adakan bersama, yang sehingga dengan kita baru boleh berehat pada pukul 8.30 pagi. Bakal pukul 8.30 pagi, sarapan pagi, susun, kembalikan barang kembali pada tempatnya sampai pada pukul 10 siang. Baru kita selesai dengan segala-galanya. Mau tak mau, tuntutan daripada jasmani kita terpaksa berehat. Tidur pada itu, tertidur daripada jam 10 sampai kepada pukul 4. Sampai kepada pukul 4. Bagi daripada itu lebih kurang setengah jam. Yang pada itu kita mandi, yang pada itu dengan kita menyiapkan diri untuk bersama melaksanakan sembahyang Jumat di dataran sini. Begitu kita akan takbir, hati kita dan semuanya syah. Apakah cukup waktu untuk kita sembahyang Jumatan atau tidak? Dengan syak kita tadi itu, sembahyang Jumat tidak boleh dilaksanakan. Langsung saja dengan kita melaksanakan sembahyang zuhur 4 rakaat. Jadi di sini syak, tapi justru dengan syak itu mempengaruhi. Idza tawadda wa syakka, apabila kita berwudu dan syak, apakah kita sudah menyapu kepala atau tidak? Maka dengan hukumnya sihhatu wudu'ihi wa la yuqalu al-aslu adamul masih. Idza tawadda'a wa syakka hal masaha ra'sahu am la. Apakah dengan kita sudah menyapu kepala atau tidak? Fihi wajhan. Al-aslu sihhatu wudu'ihi wa la yuqalu al-aslu adamul masah. Wa minha law sallama min salatihi wa syakka, kalau kita salam daripada sembahyang kita dan kita syak. Hal salat salatan, apakah dengan sembahyang kita sudah kita laksanakan 3 atau 4? Maka dengan yang mu'tamad, sembahyang kita hukumnya sahih, yang walaupun asal kaidah kita al-adam. Jadi di sini kalau kebimbangan kita di waktu kita sedang sembahyang akan kita lakukan atau akan kita ulang, sementara dengan kebimbangan selepas sembahyang itu tidak ada arti. Qala wa minha law sallama min salati wa syakka salat salatan aw arba'a. Al-azharu anna salatahu madat, berlangsung ala sihah. Wa minha idza ta'al ghasib wa talafal maghsub, apabila dengan seseorang yang merampas mendakwa barang rampasannya itu telah hilang, telah binasa, suddiqa bi yaminihi ala sahihi, maka dengan kita menerima sumpahnya. Wa illa, kalau kita tidak menerima sumpahnya disebabkan karena tidak ada saksi, niscaya akan kekalah dia di dalam tahanan. Wasani yusaddaqul maliku li anal asal taqa. Wazada syarkasyu fi qawaidihi suwaran ukhra. Di antara daripada masalah hukum yakin akan terangkat dengan syak, mas'alatul hirrah. Fa inal asla najasatu famiha faturika lihtimali wudu'iha fi ma'in katsirin wa huwa syakkun. Yang walaupun dengan syak akan kebersihannya, tapi tetap saja kita tidak dituntut untuk membersihkan atau juga untuk membasuh yang disentuhnya. Wa minha law ra'a mayniyan fi thawbi aw firashin alladhi la yanamu fihi ghairuh. Ra'a maniyan fi thawbihi aw firashin alladhi la yanamu fihi ghairuh wa lam yadhkur ihtilaman lazimahu al-ghusl fil asah ma'a anna al-asla al-adam. Bangun tidur. Setelah kita bangun, ternyata dengan kita memperhatikan dengan cecair yang membasahi dan yang menodai kain kita atau selimut kita. Kalau kebetulan katil ranjang, kalau kebetulan dengan dikatil tadi itu, yang dengan alasnya tidak lebih lebar, ukurannya tidak lebih panjang, ukurannya daripada 2,5 meter persegi. Yang kalau kebetulan dikatil tadi itu dalam masa pengajian tafakuh, ternyata ada dengan seseorang yang menemaninya tidur di situ. Jadi kalau pada waktu mereka bangun, ternyata ada kesan daripada air mani, cecair yang ada di situ atau di alas katil, apakah kira-kira daripadanya atau juga daripada yang lain, secara hukum tidak wajib mandi. Tapi kalau kebetulan yang tidur di bilik itu dia sendirian, tak ada yang masuk, tak ada yang tidur, dia tidur sendirian di sana. Jadi pada waktu dia bangun, dia tengok ada cecair yang membasahi dengan alas katilnya. Bagaimana hukumnya? Yang walaupun syak, yang walaupun hukum al-aslu al-adam, ada mukhrujil mani, yang walaupun dia tidak bermimpi, tetap saja dalam keadaan semacam itu, yang berkenaan dituntut untuk mandi junub.
Kenapa? Sedangkan perkara itu masih syak, kita katakan tetap karena tidak ada yang tidur di situ kecuali dengan hamba Allah yang berkenaan. Silakan. منها من شك بعد سويه من الكفارة الهوى لم يؤثر على الصحيح مع أن الأصل على البنيان. Syak dalam melaksanakan puasa kafarat, apakah dia berniat atau tidak, hukumnya tidak mempengaruhi. Wa minha man alaihi fa'itatun. Syak apakah dengan salat qada itu sudah diqada, tidak wajib dia mengqadanya, sedangkan dengan hukum asal ma'anal asal baqa'uha baqa'ul fa'itah. Al-fa'idatu tsaniyatu, menurut keterangan Syekh Abu Hamid, syak itu terbagi kepada 3. Syak yang menimpa kepada asal haram, syak yang menimpa kepada asal mubah, syak yang tidak dikenal asal usulnya. Yang pertama, syak yang menimpa kepada asal haram, ayyajidah syahdan fi baladin biha muslimuna wa majus. Seperti dengan di sini, dengan di kita di Mesir, orang Islam ada, orang Yahudi pun juga ada. Begitu juga hanya dengan di Malaysia, sama dengan di Malaysia lebih jelas. Di sini Majusi tidak ada, yang ada orang Yahudi. Begitu juga dengan orang Kristen. Di Malaysia Yahudi ada, Kristen ada Yahudi? Tidak ada. Kristen ada, Hindu ada, Buddha pun juga ada. Jadi dalam keadaan semacam itu macam mana? Kalau kita temukan daging kambing atau dengan kambing dijual di pasar, sedangkan dengan penduduknya di sana terdiri daripada Majusi, terdiri daripada orang Islam dan juga orang Hindu, fala yahillu, maka tidak boleh kita memakan daging kambing tadi itu hatta ya'lama annaha zakatul muslimin, kecuali kalau dia mengetahui dan meyakini itu adalah sembelihan orang Islam. Bi anna aslaha haramun, sebab asal kambing itu hukumnya haram, sedangkan kita masih syak tentang perkara yang membolehkannya. Kalau kana al-ghalibu bihal muslimin, tapi kalau kebanyakan yang tiba di situ adalah orang Islam seperti di Mesir, boleh kita memakannya amalan bil ghalibil mufidil zuhur. Jadi di sini syakkun tara'a ala aslin haram. Asal daging kambing itu haram kecuali kalau terbukti kambing itu telah disembelih. Waktani, syak yang menimpa kepada asal mubah, ayyajidah ma'an mutaghayyiran. Al-ma' pada asalnya mubah, tapi kena berubah. Waktu nila taghayyuruhu binajasatin, dan kemungkinan berubahnya itu kena najis, dan mungkin juga berubahnya disebabkan kena tulul muqas, kena lama terbiarkan. Yajuzu tatahhuru bihi amalan bil ghalib wa amalan bi asli taharah. Salis, syak yang tidak dikenal asal usulnya penting. Macam mana? Mithlu muamalati man aktsaru malihi haram. Bagaimana kita bermuamalah dengan orang Hindu? Bagaimana kita bermuamalah dengan seseorang yang kebanyakan daripada penghasilannya daripada yang haram? Sumbangan daripada orang Cina, kerjanya daripada perjudian. Sumbangan daripada orang Hindu, penghasilannya daripada uang haram. Sumbangan daripada orang Melayu, duitnya daripada pelancaran. Itu bagaimana? Jadi dengan kita boleh membuat satu statistik, kebanyakan daripada penghasilan seseorang tadi itu daripada duit haram, perjudian, pelancaran, minuman keras, narkoba. Pendek kata, daripada hasil yang sejumlah sekian yang diperolehnya tiap hari itu tidak kurang daripada 90% daripada yang haram. Boleh tak kita datang ke tempat, ke rumah dia waktu dia jemput kena keduri kawin? Kalau kita dijemput untuk datang ke rumahnya, apakah boleh kita hadir? Kalau kita mendapatkan bantuan duit, apakah kita boleh menerima? Kalau dia mengeluarkan zakat, apakah boleh kita ambil? Hukumnya muamalatu man aktsaru malihi haram. Bermuamalah dengan seseorang yang kebanyakan duitnya daripada haram, selama kita tidak yakin yang diambil itu daripada uang haram, maka muamalah kita dengannya itu hukumnya harus atau hukumnya boleh. Qala li inkaril halali wa adami tahaqquqit tahrim bi annahu lakin yukrah khaufan minal wuqu'i fil haram. Jadi dengan masalah kita sudah terjawab, apakah boleh kita menerima bantuan daripada kerajaan yang kalau dengan hasil atau income daripada kerajaan, penghasilan daripada kerajaan itu daripada perkara yang campur aduk, ada daripada pelacuran, pemungutan biaya cukai daripada kereta, kemudian daripada pelacuran pun juga ada,
daripada dadah pun juga ada, daripada narkoba pun juga ada, campur aduk. Tapi daripada produk pun juga ada, dari pertanian pun juga ada, daripada pertambangan ikan pun juga ada, yang halal ada, yang haram pun juga ada. Itu gaji yang kita terima pada tiap bulan. Sejauh mana boleh atau tidak dengan kita menerima gaji daripada pihak kerajaan? Jawabannya, kalau kebanyakan hasil pemerintah, hasil kerajaan itu daripada uang haram pun, masih boleh kita menerima gaji kita dari mereka, selama kita tidak yakin duit yang diserahkan kepada kita itu adalah ainul haram. Jadi kalau dengan teman kita itu main judi, tak atau main dagu atau main apa saja istilahnya, ternyata pada waktu itu di hadapan mata kepala kita dia menang, terus dia menang dengan nomor dia terima uang tidak kurang daripada 20.000 ringgit, karena kebetulan kita sedang di situ, dia keluarkan 2.000 ringgit hadiah untuk kita. Tidak boleh kita ambil, itu daripada ainul haram. Tapi kalau kebetulan dengan yang berkenan tadi itu menyerahkan 1.000 ringgit daripada uang dia, kita tidak tahu daripada yang 1.000 ringgit itu apakah daripada sumber yang haram, apakah daripada sumber yang mubah, apakah daripada yang syubhat. Selama tidak yakin daripada sumber yang haram, masih boleh diambil, yang walaupun afdalnya 3. Tawarru'an. Al-faidatu salisatu adh-dhannu, menurut istilah fuqaha ahli usul, dengan adh-dhannu wa syakku menurut istilah ahli qawaid. Adh-dhannu wa syakku kalau menurut fuqaha bermakna wahid. Dhan 50%, syak pun juga 50%. Tapi kalau ikut pendapat daripada ahli usul, dhan itu yang lebih daripada 50%, syak itu yang 50%, yang kurang daripada 50% disebut dengan waham. Jadi waham, kemudian syak, kemudian dhan. Dhan perhitungannya lebih daripada separuh, 70%, 60%, 90% itu disebut dengan dhan. Hukum begitu pada umumnya zanni. Setelah dengan hukum zanni itu yang kita sebut dengan syak, 50-50. 50 mungkin, 50 juga tidak. Yang ketiga yang disebut dengan waham, lawanan daripada yakin, itu disebut dengan waham. Walau amma ashabul usul fa innahum farraqu baina dzalika faqalu tazarrud taraddudu in kana ala sawa. Kebimbangan itu kalau sama keadaan itu namanya syak. Kalau dengan salah satunya lebih rajih, maka yang rajih itu disebut dengan dhan, dan yang sebaliknya itu disebut dengan wahmun. Jadi ada wahmun, ada wahamun. Kalau wahamun bermakna ghalatun, kalau wahmun bermakna syakkun atau satu kebimbangan. Al-faidatul rabi'atu yu'abbaru 'anil asli fi jami'i ma taqaddama bil istishab. Dari sejumlah sekian hukum yang kita kaidahkan dengan asal. Al-aslu al-adam, al-aslu bara'atul zimah, al-aslu baqa'u makan ala makan, al-aslu takdiru kullu hadithin di akhrabi zaman. Asal yang kita maksudkan itu adalah al-istishab, artinya menghukumkan keadaan yang sekarang sebagaimana dengan hukum dan keadaannya di masa-masa yang lalu. Qala wa huwa istishabul madhi, mengistishabkan keadaan yang dahulu kepada keadaan sekarang, sementara mengistishabkan yang sekarang kepada keadaan yang dahulu, mengistishabkan, mengekalkan keadaan sekarang, membawa keadaan sekarang kepada keadaan yang sebelumnya, itu disebut dengan al-istishabul maqlub. Misalnya rumit, kita tinggalkan